Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam berkah Allah. Ya, kita semua saya doakan supaya sehat dan selalu dalam berkah Allah. Baik teman-teman, lanjut. Ini merupakan pertemuan kita ya yang ke-9 ya. Baik, langsung saja kita mulai agenda kuliah kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ya. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang sistem bus. Ya, ada namanya di arsitektur dan organisasi komputer itu ada namanya sistem bus. Ya, dan apa itu sistem bus, ya, teman-teman ya. Baik, nih sebelumnya kita kenalkan dulu namanya itu struktur interkoneksi. Ya, apa itu? Jadi teman-teman, komputer ya, komputer itu tersusun atas beberapa komponen penting. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, komponen penting itu ada seperti CPU ya, yang merupakan otak komputer, memori, perangkat input output dan sebagainya ya. Dan teman-teman, setiap komponen itu saling berhubungan dan harus saling berhubungan untuk membentuk kesatuan fungsi ya. Dan sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Gitu ya. Jadi sistem bus penghubung bagi keseluruhan komponen-komponen penting yang ada dalam komputer untuk menjalankan tugasnya. Jadi penghubungnya adalah sistem bus. Ya. Dan transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dapat dieksekusi CPU melalui perantara bus. Ya, jadi dia penghubungnya. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Jadi komponen-komponen ya, semua komponen-komponen yang ada di komputer itu ya, dia dapat saling terhubung ya teman-teman dengan menggunakan sistem bus. Ya, jadi dia menghubungkan semuanya. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa katakan ya, sistem bus ya itu adalah jalur komunikasi internal dalam sebuah komputer yang menghubungkan berbagai komponen perangkat keras seperti CPU ya, komponen-komponen ya, memori, kartu grafis atau VGA ya, kartu suara dan perangkat input output lainnya, dan semuanya itu dihubungkan oleh sistem bus. Dan ini adalah jalur yang memungkinkan transfer data dan sinyal kontrol antara komponen-komponen tersebut. Jadi data-data itu berpindah-pindahnya itu menggunakan sistem bus. Kecepatan komponen penyusun komputer tidak akan berarti kalau tidak diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Intinya cepat prosesornya, cepat memorinya, ya. Namun jika sistem busnya itu jelek, maka terganggu juga lah nanti aliran datanya, sehingga terganggulah nanti proses pemakaian komputernya. Tren mikroprosesor saat ini adalah melakukan pekerjaan secara paralel dan program dijalankan secara multitasking, menuntut sistem bus tidak hanya lebar tapi juga cepat. Jadi dia tidak hanya
luas ya, lebar, dan juga harus cepat supaya karena sekarang orang mau itu lebih cepat lebih baik ya, dan sekarang banyak komponen-komponen itu cepat ya, sudah canggih, sudah cepat, sudah bagus, maka harus didukung dengan sistem bus yang juga cepat dan juga lebar supaya dia banyak transfer data nantinya, banyak dan cepat. Ini dia struktur dari sistem bus pada PC. Oke ya. Nah, sekarang ada bus ya, adalah sistem bus. Jadi ini dua ini agak beda sedikit ya. Kalau bus itu adalah jalur komunikasi yang menghubungkan komponen-komponen perangkat keras dalam sebuah sistem komputer. Secara umum, bus merujuk pada jalur komunikasi tunggal yang digunakan untuk transfer data, alamat, dan sinyal kontrol antara komponen-komponen perangkat keras. Ya, teman-teman. Bus dapat memiliki berbagai jenis ya, termasuk data bus, alamat bus, dan kontrol bus yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam mentransfer data dan mengatur akses ke perangkat keras. Dan contoh bus umum seperti PCI, Peripheral Component Information Express, USB, dan sebagainya. Ya, oh belum. Jadi teman, intinya adalah ya, dalam arsitektur komputer itu ya, bus itu adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data, alamat, sinyal kontrol antar komponen dan sistem komputer sebagainya. Ya, jadi kalau kita bisa ilustrasikan, ya, bus itu seperti jalan raya, ya, bus itu seperti jalan raya. Dan instruksi-instruksi itu adalah kendaraannya. Ya, itulah ya. Oh, bisa kita analogikan. Ya. Jadi semakin cepat jalan rayanya, semakin lebar, semakin cepat, semakin bagus, maka data semakin cepat daratnya. Instruksi makin cepat sampainya. Ya, baik. Sekarang masuk ke sistem bus. Kalau sistem bus itu merujuk pada seluruh jaringan bus internal dalam sebuah sistem komputer yang menghubungkan CPU, memori, dan komponen-komponen penting lainnya. Ya, ini adalah kumpulan bus yang bekerja bersama-sama untuk memfasilitasi transfer data, alamat, dan sinyal kontrol di antara semua komponen utama dalam sistem komputer. Dan teman-teman, sistem bus mencakup bus internal yang menghubungkan CPU, cache, dan memori, serta bus eksternal yang menghubungkan komputer dengan perangkat input-output eksternal juga. Dan sistem bus juga mencakup aturan dan protokol ya untuk mengatur penggunaan bus, termasuk proses arbitrage untuk menangani akses yang bersaing di antara komponen-komponen yang berbagi bus itu. Ya, itulah dia bus dan sistem bus. Jadi, perbedaan utama antara bus dan sistem bus adalah bahwa bus merujuk pada jalur komunikasi tunggal ya, sedangkan sistem bus merujuk pada seluruh jaringan bus internal dalam sebuah sistem komputer yang menghubungkan semua komponen perangkat keras utama. Sistem bus adalah konsep yang lebih luas dari bus dan mencakup semua bus yang digunakan dalam sebuah sistem komputer. Jadi kumpulan-kumpulan semua bus itu adalah sistem bus. Nih. Sekarang kita masuk ke
komponen-komponen utama sistem bus. Ya, teman-teman. Yang pertama ada data bus, yaitu jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara berbagai komponen dalam bentuk biner. Biner ini 0 dan 1 ya. Dan data bus memiliki lebar atau jumlah bit yang menentukan berapa banyak data yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Ya, jadi berapa banyak data yang dapat ditransfernya, gitu. Ada juga address bus, yaitu jalur yang digunakan untuk mengirim alamat memori atau perangkat lainnya, di mana data harus dibaca atau ditulis. Address bus juga memiliki lebar yang menentukan jumlah maksimum alamat yang dapat diakses dalam satu waktu. Dan yang terakhir ada namanya control bus, yaitu jalur yang mengirimkan sinyal kontrol seperti sinyal untuk membaca atau menulis data, sinyal untuk memulai atau menghentikan transfer, dan sinyal lainnya yang mengatur operasi perangkat keras. Gitu. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi sistem bus. Apa itu fungsi sistem bus? Jadi, teman, fungsi yang pertama itu transfer data. Ya, di mana fungsi utamanya itu transfer data. Di mana fungsi utama bus adalah mentransfer data antara komponen-komponen dalam sistem komputer, ya, agar dia dapat saling terhubung, ya. Data bus digunakan untuk mentransfer data aktual, sementara address bus digunakan untuk mengarahkan data ke lokasi yang tepat dalam memori atau perangkat lainnya. Jadi semua itu penting. Yang kedua, ada koordinasi komunikasi, yaitu bus memungkinkan komunikasi yang efisien antara CPU, memori, dan perangkat input-output lainnya. Antara ini intinya ke semua komponen, ya. Ada bus memungkinkan adanya komunikasi yang efisien antara semua komponen dalam sistem komputer, dan ini memungkinkan CPU untuk mengirimkan perintah ke seluruh komponen, seluruh perangkat untuk membaca dan menulis data ke memori dan melakukan operasi lainnya yang diperlukan untuk menjalankan program komputer. Ada juga yang itu arbitrasi, yaitu bus juga bertanggung jawab, ya, untuk menangani akses yang bersaing dari berbagai komponen yang berbagi bus, ya. Proses ini dikenal sebagai arbitrasi, di mana bus nanti akan memutuskan urutan akses ke bus berdasarkan prioritas dan aturan tertentu yang ditetapkan. Jadi nanti ada urutannya yang mana yang akan didahulukan. Lalu ada juga interoperabilitas, ya, di mana bus memfasilitasi interoperabilitas antara komponen-komponen berbeda dalam sistem komputer. Ini berarti bahwa komponen-komponen yang berbeda seperti CPU dari vendor yang berbeda atau kartografis yang berbeda dapat berkomunikasi dan beroperasi bersama dalam satu sistem komputer. Artinya walaupun beda-beda ya perangkatnya, berbeda-beda nanti vendornya, dia bisa saling terhubung karena bus bersifat interoperabilitas seperti itu. Kontrol operasi perangkat keras, di mana kontrol bus digunakan untuk mengirim sinyal kontrol yang mengatur operasi perangkat keras, seperti memberi perintah untuk membaca atau menulis data, mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat, atau mengatur arus daya. Itu dia 5 ya. Ya, 5 tadi fungsi
sistem bus. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik penting bus. Jadi, teman-teman, intinya sistem bus ini adalah komponen yang sangat penting untuk menghubungkan komponen-komponen dalam sistem komputer. Ya, jadi untuk menilai kinerja dan efisiensi sistem bus, kita perlu memahami karakteristik penting dari sistem bus tersebut. Yang pertama mungkin lebar bus. Ya, ini merujuk pada jumlah bit atau jumlah data yang dapat ditransfer sekaligus oleh data bus. Lebar bus yang lebih besar memungkinkan transfer data yang lebih cepat. Jadi semakin lebar bus, semakin banyak data yang bisa ditransfer sekali waktu. Ya. Yang kedua, kecepatan bus, di mana ini merujuk pada kecepatan transfer data dalam bus diukur dalam megahertz atau gigahertz, di mana kecepatan bus yang lebih tinggi menghasilkan kinerja sistem yang lebih cepat. Ya, dia juga bisa menentukan berapa kali data bisa dikirim per detiknya. Jadi kecepatan tinggi tentu lebih banyak transfer data dalam waktu singkat. Yang kedua ada arbitrasi, ya teman-teman. Itu proses di mana sistem bus mengatur akses ke berbagai komponen yang berkompetisi untuk penggunaan bus. Ya, mungkin ada lagi bandwidth-nya, lebar pitanya, jenis transfer datanya, yang data apa aja jenisnya, tipe busnya, ada tipe paralel bus, ada tipe serial bus. Ya, yang mungkin nih saya belum menulis ya, kayak itu ya, tipe busnya, apalagi topologi busnya, jumlah perangkat komponen yang terhubung, ya, berapa yang dilewatinya dan sebagainya. Yaitu adalah karakteristik penting dalam sistem bus. Baik, sekarang kita masuk ke jenis-jenis bus, ya teman-teman. Yang pertama ada internal bus, yaitu bus yang menghubungkan komponen internal dalam satu komputer seperti CPU, memori, cache dan sebagainya. Yang kedua ada external bus, bus yang menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal, perangkat input-output eksternal seperti kartu grafis, kartu suara, dan perangkat input-output lainnya. Yang ketiga, sistem bus yaitu istilah umum yang mengacu pada seluruh bus internal dalam satu sistem komputer. Ini dia jenis-jenis bus. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antar bus. Jadi teman-teman, hubungan antar bus dalam sebuah sistem komputer sangat penting ya untuk memastikan berfungsinya komunikasi dan transfer data antara berbagai komponen perangkat keras. Di mana hubungan ini mengacu ya, hubungan antar bus ini mengacu pada interaksi antara berbagai jenis bus pada sistem komputer seperti data bus, address bus, dan juga control bus ya. Itu untuk melakukan tugas ya seperti transfer data, pengambilan data, transfer instruksi, pengontrolan perangkat dan sebagainya. Jadi teman-teman, bus-bus ini ya, dia tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bekerja secara bersama-sama, bekerja sama dan terkoordinasi. Ya,
untuk memungkinkan komunikasi antar komponen itu bisa saling berkomunikasi, saling terhubung. Ya, jadi bus-bus ini semuanya itu tuh tidak jalan sendiri-sendiri, tapi saling terhubung, saling bekerja sama. Gitu. Lalu kita masuk ke struktur hierarkis, di mana dalam sebuah sistem komputer, bus biasanya diatur dalam struktur hierarki, di mana bus yang lebih tinggi tingkatannya mengendalikan bus yang lebih rendah tingkatannya. Seperti kerajaan ya. Bus yang lebih tinggi tingkatannya, seperti sistem bus, mengatur transfer data dan komunikasi antara komponen-komponen utama seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Dan bus yang lebih rendah tingkatannya, seperti bus internal, ya, itu mengatur transfer data dan komunikasi antara komponen-komponen yang lebih spesifik, seperti CPU dan cache, atau antara chipset dan perangkat input output. Ya, itu dia bus dan struktur hierarkis. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem bus dan bus internal. Jadi teman-teman, sistem bus adalah bus utama dalam sebuah sistem komputer. Ya. Yang menghubungkan CPU, memori, perangkat input-output, dan juga komponen-komponen utama dalam sistem komputer. Ya, bus internal adalah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama dalam CPU, seperti ALU, register, dan unit kontrol. Ya, itu dia. Lalu bagaimana hubungan antara sistem bus dan bus internal? Ya, teman-teman. Sistem bus bertindak sebagai jalur utama komunikasi antar CPU, memori, dan perangkat input-output eksternal. Dan bus internal, CPU bertanggung jawab untuk mengatur transfer data dan komunikasi antara komponen-komponen dalam CPU. Dan teman-teman, transfer data antara bus internal dan sistem bus itu terjadi ketika CPU perlu mengambil atau menyimpan data dari atau ke memori atau perangkat input output eksternal. Barulah mereka nanti saling berkomunikasi antara bus dan juga sistem bus. Ya. Sekarang hubungan antara bus eksternal dan sistem bus. Bus eksternal seperti PCI, USB, atau SATA menghubungkan perangkat input-output eksternal seperti kartu grafis, kartu suara, atau perangkat penyimpanan dengan sistem bus utama. Jadi ada slotnya untuk menghubungkannya. Kayak USB ada colokan USB-nya ya, colokan USB-nya, colokan SATA-nya. Komunikasi antara perangkat input-output eksternal dan CPU atau memori terjadi melalui transfer data antara bus eksternal dan sistem bus. Ya, itu dia komunikasinya. Ya. Sekarang masuk ke protokol dan arbitrasi. Ya. Hubungan antar bus dalam sebuah sistem komputer diatur oleh protokol komunikasi. Ya, diatur ya, ini aturan ini mungkin berapa banyaknya, siapa yang didahulukan berdasarkan prioritas ya. Jadi hubungan antar bus dalam sebuah sistem komputer diatur oleh protokol komunikasi yang ditetapkan yang mengatur bagaimana data ditransfer, alamat diproses, dan sinyal kontrol dikirimkan. Proses arbitrasi juga diperlukan untuk menangani akses yang bersaing ke bus yang digunakan oleh berbagai komponen dalam sistem ini. Ini memastikan bahwa akses ke bus diberikan secara adil dan efisien. Itu dia. Jadi teman intinya adalah hubungan antar bus dalam sebuah
Sistem komputer membentuk struktur komunikasi yang kompleks dan terorganisir, di mana dia memastikan transfer data yang andal dan efisien antara berbagai komponen perangkat keras. Setiap bus memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, tetapi semuanya bekerja sama ya. Dia memiliki peran sendiri, tanggung jawab sendiri, namun dia bekerja secara bersama-sama untuk memungkinkan operasi yang lancar, yang bisa semuanya saling terhubung dan kinerja yang optimal dari sistem komputer tersebut. Itu dia hubungan antar bus. Ya, mungkin itu ya. Mungkin itu kuliah kita pada hari ini. Ya, bagi yang ingin bertanya, silakan nanti kita diskusikan di grup. Kita tutup kuliah kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.